Jangan dibaca wayabko, jangan. Tapi kita pantulkan wayabko. Mus mad asli atau mad tabi'i. Jadi mad tabi'i itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika memiliki permasalahan, belum lancar dalam membaca Al-Quran, kemudian belum memahami ilmu tajwid, atau merasa kesulitan di dalam memahami ilmu tajwid Al-Quran, marilah belajar mengaji Al-Quran di channel ini. Di sini kami akan berusaha untuk menjelaskan tajwidnya itu dengan pelan-pelan. Kemudian juga nanti dari segi penjelasannya kami lengkapi dengan metode media gambar yang kami tampilkan. Harapannya itu semoga dapat langsung bisa dipahami dengan mudah, dapat langsung bisa dipraktekkan dengan saudara semuanya, Bapak dan Ibu yang menonton video ini. Karena dengan kita belajar ilmu tajwid, kemudian kita memahaminya dan kita bisa menerapkan dengan sendirinya ketika membaca Al-Quran, maka tentu itu akan memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Semoga yang belum lancar bisa segera lancar di dalam membaca Al-Qur'annya. Kami senantiasa mendoakan semoga saudara semuanya, Bapak dan Ibu, senantiasa dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam berusaha memahami ilmu tajwid Al-Qur'an, dalam berusaha memperbaiki dan juga melancarkan bacaan Al-Qur'annya. Kemudian juga kami senantiasa mendoakan semoga saudara semuanya, Bapak dan Ibu, senantiasa diberikan rezeki yang berlimpah dan barokah, sehingganya dengan rezeki yang berlimpah dan barokah tersebut semakin meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan semakin meningkatkan semangat kita untuk mempelajari ilmu agama Islam, dan semoga juga dengan rezeki yang berlimpah dan barokah tersebut nantinya bisa beribadah umrah dan haji ke tanah suci Mekah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, marilah kita mulai belajar mengaji Al-Qur'annya. Kita lanjutkan kembali belajar mengaji Al-Quran dengan penjelasan tajwid yang nantinya akan kami jelaskan dengan pelan-pelan. Sekarang ini kita melanjutkan pada surah Ar-Rahman ayat yang ke-27. Jadi mari kita baca bersama-sama terlebih dahulu dengan pelan-pelan, kemudian nantinya sama-sama kita bahas tajwidnya juga dengan pelan-pelan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Sekarang mari kita bahas tajwidnya dengan pelan-pelan. Pertama di sini wa yabqa. Di sini ada huruf ba, dia sukun. Ini huruf ba, tanda huruf sukun itu seperti ini. Huruf sukun atau huruf sukun itu biasanya juga disebut dengan huruf mati. Jadi maksudnya sama saja. Kita baca mantul wayab. Jangan dibaca wayab ko, jangan. Tapi kita pantulkan wayab ko. Mengapa kok mantul seperti itu gitu kan? Perhatikan media gambar di layar. Huruf qalqalah itu jumlahnya ada 5, salah satunya adalah huruf ba. Jadi huruf-huruf qalqalah itu kalau hurufnya itu dalam keadaan sukun atau hurufnya itu dalam keadaan mati, maka dipantulkan. Nah, jadi terjadinya pantulan itu kalau hurufnya itu sukun. Nah, wayab mantul begitu. Nah, ini dinamakan dengan qalqalah sughra, qalqalah kecil, karena dia berada di tengah kalimat atau di tengah kata, atau bisa juga kita pahami karena dia berada di tengah bacaan kita. Beda ceritanya nih kalau kita baca Al-Quran kemudian kita berwaqaf, berhenti tepat di huruf qalqalah, maka menjadi qalqalah kubra. Sedangkan ini kan kita tidak berhenti di huruf ba ini, tidak mungkin kan kita berhenti di huruf ba nya. Maka ini menjadi qalqalah sughra, qalqalah kecil. Wa yabqa, ko dibaca panjang. Kenapa kok ko dibaca panjang? Perhatikan media gambar di samping.
Di situ ada bacaannya rumus mad asli atau mad tabi'i. Jadi mad tabi'i itu memiliki 3 huruf mad. Jadi huruf mad itu jumlahnya ada 3. Apa saja itu, gitu kan? Rumus 1 yang warna hitam, huruf ya sukun sebelumnya harokat kasroh ya, sebelumnya baris kasroh. Jadi kalau kita baca Al-Quran ada huruf ya sukun, sebelum ya sukun ada huruf yang memiliki baris kasroh, ada huruf yang memiliki harokat kasroh, maka huruf tersebut dibaca panjang. Rumus 2 warna hitam, huruf waw sukun sebelumnya harokat dhammah. Jadi kalau ada huruf waw sukun, sebelum waw sukun ada huruf yang memiliki harokat dhammah, maka huruf yang memiliki harokat dhammahnya dibaca panjang. Rumus 3 warna hitam, huruf alif sebelumnya harokat fathah. Jadi kalau ada alif, sebelum alif ada huruf yang memiliki harokat fathah, maka huruf yang memiliki harokat fathahnya dibaca panjang. Di dalam Al-Quran itu, pada mad tabi'i, untuk menunjukkan tanda panjang, huruf-huruf mad itu bisa ditulis dalam bentuk seperti yang warna-warna hitam itu. Rumus 1, rumus 2, rumus 3 yang warna-warna hitam itu bisa ditulis dalam bentuk seperti itu. Yang maksudnya itu dari segi tulisan, huruf madnya itu ada, kelihatan, dapat kita lihat, tampak huruf madnya kelihatan. Kemudian juga untuk menunjukkan tanda panjang pada mad tabi'i, nanti huruf-huruf mad itu bisa juga tidak ditulis dalam bentuk seperti yang warna-warna hitam itu. Jadi huruf madnya itu dia dari segi tulisan tidak ada. Jadi huruf madnya itu hanya dikira-kirakan, diganti dengan tanda panjang seperti yang warna-warna hijau itu. Jadi rumus 1, rumus 2, rumus 3 yang warna-warna hijau itu pada dasarnya, ini kalau pada mad tabi'i itu pada dasarnya adalah rumus-rumus yang warna hitam itu. Tentunya sesuai dengan kotaknya masing-masing. Sedangkan ko ini dibaca panjang, penjelasannya itu terletak di rumus 3 yang warna hijau. Jadi rumus 3 yang warna hijau berarti pada dasarnya adalah rumus 3 yang warna hitam kayak gitu. Rumus 3 yang warna hijau. Jadi kalau kita membaca Al-Quran itu, berjumpalah kita dengan huruf. Di atas huruf tersebut ada tanda seperti ini. Ada tanda harokat fathah, ada tanda baca fathah, tapi bentuknya berdiri seperti ini. Yang berbentuk alif kecil seperti ini. Jadi kalau ada tanda seperti ini menandakan huruf itu kalau di atasnya ada tanda seperti ini dibaca panjang. Nah, ini menunjukkan tanda panjang, sehingga qa dibaca panjang, mad tabi'i panjang 2 harokat. Sesuai dengan rumus 3. Wa yabqa wajhu rabbika dzul, huruf jim dia sukun mantul, waj. Perhatikan media gambarnya. Huruf jim itu termasuk salah satu huruf qalqalah. Kalau hurufnya sukun, pantulkan. Dan ini huruf jim dalam keadaan sukun, pantulkan. Waj. Dan ini juga masuk kepada qalqalah sughra, qalqalah kecil. Kenapa begitu? Tadi sudah kami jelaskan cara kita memahami qalqalah sughra. Wajhu rabbika dzul, huruf ra memiliki harokat fathah ya, baris fathah, maka huruf ra dibaca tafkhim, dibaca tebal, sehingga ketika kita mengucapkannya itu ya dengan menaikkan pangkal lidah kita. Rabbika dzul. Di sini ada alif lam setelahnya huruf jim. Nah, perhatikan media gambar di samping. Kalau ada huruf alif lam, kemudian huruf alif lamnya itu bertemu dengan salah satu daripada 14 huruf yang di samping itu, maka hukumnya adalah alif lam qamariyah. Huruf jim termasuk kan Bapak Ibu salah satu daripada 14 huruf qamariyah, huruf jim. Nah, maka ini alif lam bertemu dengan huruf jim. Huruf jim ini termasuk salah satu daripada 14 huruf qamariyah kan, maka ini alif lam bertemu dengan huruf jim huruf qamariyah, maka hukumnya alif lam qamariyah. Alif lam qamariyah itu disebut juga dengan idhar qamariyah. Nah, jadi supaya tidak bingung ya. Nanti si A, dulu saya pernah belajar nih, ini namanya alif lam qamariyah, tapi ini dulu saya belajar namanya idhar qamariyah. Itu maksudnya sama saja. Karena cara membaca huruf lamnya dibaca idhar qamari. Maksudnya itu huruf lamnya itu dibaca jelas, terbaca huruf lamnya, ada tanda bacanya kayak gitu. Dzul. Nah, terbaca kan huruf lamnya. Jala, la dibaca panjang. Pasti di sini Bapak Ibu sudah tahu nih tanda panjangnya la apa gitu. Jadi untuk di sini media gambarnya tidak kami tampilkan lagi karena tadi di awal sudah kita temui dan sudah kita jelaskan dengan pelan-pelan. Jadi harapannya itu
supaya dapat langsung juga bisa paham tanpa bantuan media gambar agar cepat bisa seperti itu, cepat bisa memahami. Kenapa kok la dibaca panjang? Nah, jadi kalau baca Al-Quran bertemu dengan huruf, di atas huruf tersebut ada tanda seperti ini, ada tanda harokat fathah, tapi dia bentuknya berdiri seperti ini, berbentuk alif kecil seperti ini. Nah, ini menandakan huruf itu kalau di atasnya ada tanda seperti ini dibaca panjang. Sehingga la dibaca panjang, mad tabi'i panjangnya 2 harokat. Nah, samalah dengan qa ini tadi penjelasannya kayak gitu. Jalali wal ikram. Alif lam setelahnya hamzah. Loh, kok ini huruf hamzah? Nah, bukan ini huruf alif gitu. Jadi bagi Bapak Ibu yang belum tahu, kalau kita membaca Al-Quran, kemudian kita itu menjumpai huruf alif yang ada tanda bacanya. Huruf alif tapi memiliki tanda baca, dia memiliki baris, memiliki harokat. Nah, kayak gini kan nih. Huruf alif tapi dia ada tanda bacanya. Jadi kalau ada huruf alif ada tanda bacanya, maka itu bukan huruf alif tapi huruf hamzah, kayak gitu. Nah, jadi kalau ada huruf alif tapi huruf alifnya itu memiliki tanda baca, maka itu adalah huruf hamzah. Makanya ini alif lam setelahnya huruf hamzah. Perhatikan media gambarnya. Huruf hamzah termasuk kan Bapak Ibu salah satu daripada 14 huruf qamariyah. Nah, maka alif lam bertemu dengan huruf hamzah huruf qamariyah, maka hukumnya alif lam qamariyah. Sehingganya ini kita baca jelas, dibaca izhar lamnya kayak gitu. Wal ikram. Kemudian ini kita baca ikram. Nah, jadi huruf kaf ini dia salah satu huruf yang memiliki sifat hamas. Jadi ini huruf kafnya dia sukun. Nah, jadi ketika kita mengucapkannya itu ada nafas yang mengalir. Ik seperti itu. Ik. Jangan dibaca iko. Kalau iko gitu nanti dia mantul jadinya. Sedangkan huruf kaf ini dia bukan huruf qalqalah. Nah, jadi dialirkan saja. Ikram seperti itu. Huruf ro memiliki harokat fathah ini ya, baris fathah, maka huruf ro dibaca tafkhim, dibaca tebal. Kemudian rom, misalkan kita baca Al-Qur'an gitu ya, kita tidak berhenti di huruf mim, tidak berwakaf di huruf mim, kita wasolkan wal ikrami dan langsung kita teruskan, kita sambung bacanya, tidak berhenti di huruf mim, maka panjangnya ro tetaplah menjadi mad tabi'i dan dibaca dengan panjang 2 harokat. Akan tetapi tadi itu kita bacanya itu berwakaf, berhenti di huruf mim, sehingganya ro ditambah huruf mim yang disukunkan menjadi rom. Jadi mad tabi'inya itu berubah menjadi mad arid lisukun. Namun yang perlu untuk kita ketahui dulu, kenapa kok ro ini dibaca panjang, tanda panjangnya ro itu apa? Nah, itu yang perlu untuk kita ketahui dulu. Harusnya di sini Bapak Ibu sudah dapat mengira-ngira nih kayak gitu. Menggunakan rumus yang mana gitu, karena tadi sudah kami jelaskan gitu ya. Perhatikan lagi media gambarnya, perhatikan rumus 3 yang warna hitam. Kami jelaskan sekali lagi dengan lebih pelan-pelan cara memahami rumus 3 warna hitam. Di rumus 3 yang warna hitam di situ kan apa kita lihat tuh, bahwasanya di situ ada alif. Sebelum alif di situ ada baris fathah tuh ya, ada harokat fathah. Di bawah harokat fathah di situ ada titik-titik kan Bapak Ibu. Titik-titik di sana itu maksudnya tuh letaknya huruf yang dibaca panjang. Sebab dia memiliki baris fathah itu tadi. Tapi kita perlu menyimpulkannya dari awal supaya tidak sampai salah. Jadi dapat kita simpulkan rumus 3 yang warna hitam, yakni kalau kita baca Al-Quran itu bertemu alif. Sebelum alif ada huruf yang memiliki harokat fathah. Nah, maka huruf yang memiliki harokat fathahnya itu dibaca panjang. Begitu cara memahami rumus 3 warna hitam. Contohnya dalam bacaan itu seperti ini. Baca Al-Quran kita bertemu alif nih. Nah, ini ada alif nih. Nah, nanti huruf alifnya itu ada yang tidak disambung seperti ini, nanti ada juga yang disambung kayak gitu. Jadi jangan berfokus pada sambung menyambungnya ya, supaya tidak bingung kayak gitu. Karena ini kan huruf alifnya nggak disambung, karena sebelumnya adalah huruf ro kan nggak bisa disambung kayak gitu. Jadi kenapa kok ro dibaca panjang? Ya di rumus 3 warna hitam penjelasannya gitu. Contoh dalam bacaan itu seperti ini. Kalau kita baca Al-Quran bertemu alif. Ini alif nih, baca Al-Quran bertemu alif nih. Sebelum alif sebelah sininya nih ada ini nih, ada harokat fathah nih, baris fathah. Nah, jadi kalau ada alif, sebelum alif ada baris fathah, maka huruf yang memiliki baris fathahnya dibaca panjang. Huruf yang memiliki baris fathah adalah huruf ro, maka huruf ro kita baca panjang. Ro dibaca panjang mad tabi'i. Kemudian mad tabi'inya itu bertemu dengan huruf yang disukunkan, bertemu dengan huruf yang dimatikan. Sebab kita berwakaf, huruf yang disukunkannya huruf mim. Ro ditambah huruf mim yang disukunkan ditambah huruf mim yang dimatikan menjadi rom. Mad tabi'inya bertemu dengan huruf yang disukunkan, dia berubah menjadi mad arid li sukun. Panjangnya mad arid li sukun itu
Boleh dibaca dengan panjang 2 harokat atau 4 harokat atau 6 harokat. Yang terpenting itu konsisten dalam setiap kita membaca Al-Quran. Nah, jadi kita baca Al-Quran nih, atau ketika kita sholat itu baca Al-Fatihah misalnya, baca surah pendeknya misalnya gitu. Pokoknya dalam setiap kita membaca Al-Quran, panjangnya mad arid li sukun itu harus kita baca sama panjangnya. Baca Al-Quran kita bertemu mad arid li sukun, kita baca dengan panjang 2 harokat, maka semua mad arid li sukun yang kita temui panjangkan 2 harokat. Kalau 4 ya panjangkan 4 harokat. Kalau 6 ya kita panjangkan 6 harokat, kayak gitu. Jadi harus konsisten dalam setiap kita membaca Al-Quran. Huruf yang disukunkan huruf mim. Ini kalau berwakaf di huruf mim kita baca wal ikram rom. Nah, jangan dibaca romi baru berhenti, baru berwakaf. Jangan salah. Mengapa begitu? Jadi kalau kita membaca Al-Quran itu, kemudian kita berwakaf, kita berhenti di huruf yang tidak dibaca panjang, maka hurufnya itu kita sukunkan, hurufnya itu kita matikan. Ini kita baca Al-Quran nih, kita berwakaf, kita berhenti nih di huruf mim. Huruf mim di sini tidak dibaca panjang. Tadi apa kami katakan? Kalau berwakaf atau berhenti di huruf yang tidak dibaca panjang, maka hurufnya kita sukunkan, hurufnya itu kita matikan. Sehingganya ini kita baca wal ikram seperti itu. Kemudian di sini ada tanda wakaf, bentuknya itu jim. Ini namanya wakaf jaiz. Jadi maknanya itu boleh. Boleh apa nih kayak gitu kan? Boleh berwakaf, boleh juga diwasolkan. Jadi terserah kita sebagai pembaca kalau menemukan tanda wakaf seperti ini. Karena maknanya boleh. Mau berwakaf dulu, berhenti dulu untuk ngambil napas, baru lanjutkan lagi bacanya, silahkan. Tidak berwakaf di tanda wakaf jaiz ini juga silahkan, boleh-boleh saja kayak gitu. Sekarang mari kita ulang bersama-sama sekali lagi dari awal. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Sampai di sini belajar mengaji Al-Qur'annya. Sampai bertemu di pembelajaran yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.